Oke, bagaimana caranya menggunakan Chromebook untuk membuat sebuah karya tulis? Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman di sini yang bisa kalian gunakan, termasuk Google Keep juga kalian bisa gunakan. Dan berbagai macam yang ada di sini, misalnya Google Dokumen juga di situ kalian bisa gunakan untuk menulis teman-teman atau membuat sebuah karya tulis. Tetapi di situ misalnya kalau kalian itu membuat sebuah karya cerita, novel dan lain sebagainya, di sini ada salah satu rekomendasi aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat. Di sini tuh kalau yang ada di sini ini lebih cenderung ke novel ya. Jadi untuk aplikasi ini dia bisa berjalan itu full offline teman-teman. Jadi semua datanya itu disimpan di sini di Chromebook kalian. Oke, kira-kira seperti apa? Di sini kita akan langsung coba, teman. Dan ini bisa tampilan secara full ya, teman-teman di sini. Dan kalian bisa langsung aja cari di Google Play Store, ke Novel Builder di sini. Dan ini bahasa Inggris ya. Kita plus, oke. Langsung di sini kita buat create new novel. Jadi ini tuh konsepnya adalah ketika kita membuat baru, ini kayak kita buat sebuah buku, teman-teman. Nah, kita akan coba manfaatkan ya di sini untuk dictationnya. Kita ganti dulu di bagian sini tuh ke Indonesia, pastikan di situ ya. Nah, lalu di sini kita buat pakai dictationnya ini, teman-teman. Novel menggunakan Chromebook. Oke, sebentar. Membuat novel menggunakan Chromebook. Wih, Chromebook. Sebenarnya Chromebook, tapi ini kerupuk ya. Oke, dan pastikan di sini kalau misalnya kalian itu pakai mikrofon internal untuk dictation ya, ini pastikan kalian misalnya kalian mau ngomong yang pelan, agak pelan, ini bagian inputnya kalian bisa maksimalin teman-teman di bagian sini. Jadi biasanya aku kayak gini, sehingga aku ngomongnya tidak harus tidak harus keras-keras gitu ya di sini. Seperti itu. Karena yang dibutuhkan kita kan ini dictation ya, teman. Ini kita ibarat kata di sini tuh udah membuat satu novel nih, teman-teman. Lalu untuk melakukan pengeditan, di sini kita klik pada bagian ini nih, seperti ini. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini, teman. Di bagian bawah ini ada semacam tab. Di bagian ini ada karakter. Jadi kalau misalnya kalian itu mau membuild ya, membuat sebuah karakter kan biasanya kalau cerita itu mesti ada karakter ya. Nah, ini bagian karakter dan di sini ada pengaturan world-nya atau latarnya teman-teman ya di sini tuh. Dunianya di situ. Di bagian sini ini ada tabnya itu. Terus di bagian sini ada outline-nya. Outline itu biasanya garis besarnya, teman-teman. Jadi garis besar misalnya dari awal cerita sampai akhir cerita. Dan di bagian sini ini dia teman-teman. Bagian ini sebenarnya ini tuh adalah intinya yaitu manuskripnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau membuat chapter baru, di sinilah tempatnya. Oke, kita akan coba dulu tes ya. Kita klik pada bagian karakter. Oke, ini secara default ini awalnya itu di karakter ya, teman-teman. Di bagian karakter, ini kan masih kosong nih, no karakter yet. Kita plus di bagian sini. Seperti ini, kita bisa masukkan gambar. Misalnya kita ada fotonya gitu ya, atau referensi yang seperti itu ya, misalnya yang menunjukkan karakter seperti itu. Kita bisa cari ya di bagian sini. Tapi ya nanti aja karena di situ ada data penting. Oke, di sini kita bisa jadi kalau misalnya kita klik pada bagian ini kayak gini tuh teman ya. Ini kan dia akan membuka file manager nih di bagian sini. Kita nggak bisa ngeklik di sini sebelum kita itu tutup bagian ini teman-teman. Jadi di sini tuh kita tutup close dulu teman-teman. Seperti itu. Ya, tapi ternyata ngebug ya di sini sudah teman-teman. Jadi seperti itu baru kita bisa seperti ini teman-teman. Jadi ini ada beberapa ya di bagian sini tuh namanya. Jadi nama dari karakter ini gitu ya. Terus di sini tuh ada full name-nya, ada nickname, ada age ya, usianya, terus ada postur, build dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bisa juga kalian manfaatkan ya teman-teman di sini. Mungkin untuk identifikasi kalau misalnya kalian itu bermain AI gitu ya teman-teman. Dan itu biasanya ada beberapa detail yang di situ kalau misalnya kalian itu paham detail tersebut, misalnya di sini kan ada postur juga ya, postur tubuhnya seperti apa gitu kan. Biasanya kalau misalnya kalian itu sering buat novel mungkin ya kayak gitu, itu kalian kan tahu nih untuk menggambarkan postur tubuh, misalnya postur tubuh yang ideal seperti apa dan penampakannya seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu, itu bisa menjadi salah satu nih, jadi kekuatan untuk kalian itu bisa menjadi lebih mudah dalam memadukan imajinasi kalian ke AI, misalnya seperti itu. Dan ini merupakan salah satunya nih teman-teman. Jadi ini ada beberapa faktor nih teman-teman yang bisa kalian gunakan nih. Misalnya kalian membuild sebuah karakter nih, di sini kalian bisa atur nih di bagian sini nih, posturnya apa, face-nya seperti apa nih, ada contohnya di bagian sini teman, ada penjelasannya di bagian bawahnya, ada ini distinguishing feature, voice dan lain sebagainya teman-teman. Oke, termasuk ini ada role in story-nya teman-teman, seperti ini. Biar cepat ya, langsung ya, di bagian sini ada world-nya, dan di bagian world-nya itu seperti ini teman. Jadi ini cuma satu doang ya di bagian sini, jadi tidak bisa kita plus lagi dua, itu cuma satu. Jadi untuk penggambaran latarnya, termasuk di sini ada world map, terus ada climate weather-nya teman, dari cuaca ya, dan ini flora fauna dan lain sebagainya. Terus di sini ada sosial politiknya seperti apa. Terus ada juga di sini bagian ini ada currency and trade. Jadi di sini ibarat kata kalau kalian itu mau membuat sebuah negeri dongeng gitu ya teman, atau suatu negeri yang fiksi, kalian bisa tentukan nih di sini. Kan yang namanya latar kayak gini kan biasanya kalau di novel itu konsisten ya teman-teman, jadi tidak berubah-ubah ya. Soalnya kalau misalnya kalian itu mau membuat
mungkin pulau baru ya, pulau baru atau mendefinisikan sebuah latar baru ya. Kalau misalnya kayak petualangan mengarungi samudera gitu ya, dari satu pulau ke pulau-pulau yang lainnya kayak gitu, pasti kan berbeda sistem pemerintahan, politik, kultur dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu bisa aja nih seperti itu. Jadi ibarat saja ini tuh kayak garis besarnya teman-teman, dan di bagian sini tuh bukan garis besar, apa ya, acuan awalnya gitulah, acuan awalnya. Terus di bagian samping itu ada outline nih, garis besarnya. Di bagian outline itu ada core konsepnya, jadi kayak konsep utamanya di sini, termasuk bagian settingnya. Terus dan lain-lainnya teman-teman, seperti ini kira. Dan terus di bagian sini nih, ini yang paling utama nih, di bagian manuskripnya ini. Jadi di bagian sini kalian bisa active chapter, jadi menambahkan ya teman-teman, menambahkan chapter baru di sini. Kalian bisa tambahkan titelnya, misalnya langsung kita pakai dictation ya, membuat peluang yang baru. Oke. Nah, kita bisa langsung menulis ya teman-teman di sini menggunakan dictation juga nih. Terkadang ketika kita itu mencari sebuah peluang, ternyata sebuah peluang itu bisa datang dari mana saja, dan kita bisa membuat berbagai macam peluang itu menghasilkan hasil yang ini contoh saja ya teman-teman, karena ini agak berantakan juga. Di sini kayaknya internetnya juga ini kan, ini kita akan coba pakai offline. Kalau offline di sini bisa teman-teman, coba kita akan offline kan saja. Jadi biar dia tidak terlalu mencari-cari gitu ya teman-teman. Kita akan langsung sekarang kita coba untuk membuat sebuah peluang kita sendiri. Tuh kan, ketika kita matikan koneksi internetnya, ini jadi lebih lancar ya dalam menerima itu ya. Kalau sudah di sini kita klik pada bagian ini ya. Di sini kita udah punya nih satu chapter. Agar kalian bisa lebih rapi lagi, sebenarnya di sini kalian bisa buat di sini chapter 1. Kalian bisa kombinasikan dengan keyboard. Jadi ini jadi lebih enak ya ketika kalian mau menuangkan ide di kepala kalian ini ya, di otak kalian. Ya, idenya langsung masukkan ke sini, dan itu kalian bisa gunakan langsung di Chromebook. Tidak hanya di sini, karena ini kan memang tersedia di Google Play Store. Jadi kalian bisa menggunakan Android kalian, teman-teman. Di sini kalian bisa ya, cuman untuk aplikasi ini itu tidak di cloud ya, artinya dia itu kan lokal teman-teman. Kalau misalnya kalian itu katakanlah kalian sudah membuat banyak novel di sini, kalian mau transfer ke sini, nah itu bisa, nanti ada bagian ekspor dan importnya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai update, kita langsung klik seperti ini. Di sini misalnya kalian mau menghapus teman-teman, katakanlah seperti ini ya. Di sini kalian tinggal geser aja nih teman-teman, tuh kayak gini. Ini untuk menghapus teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tidak sengaja menghapus, di sini kalian bisa langsung menuju ke trash bin. Nah, langsung kalian restore nih. Jadi ini untuk pengaman ya di bagian itu teman-teman. Jadi nanti kalian tidak kehilangan ini. Seperti itu bro. Kita akan contohkan yang udah terisi ya. Oke, ternyata berbeda dengan yang ada di smartphone ya. Kalau kalian pakai smartphone, untuk yang di Chromebook ini ada beberapa bug di sini. Jadi di bagian di sini ya, kalau untuk penambahan karakter, di bagian gambarnya itu yang di sini bermasalah teman-teman. Jadi ketika kita itu mencoba untuk import gambar yang ukurannya besar seperti itu teman-teman, jadi di situ ngehang dan wait to respond dan harus ditutup. Oke, kita buat ya. Oke, di sini kita udah buat 2 karakter teman-teman, tapi kita tidak isi semua, jadi agar biar cepet ya. Jadi kalau saya pengen detail, ini bisa diisi semua teman-teman ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini kita tidak input gambar ya di Chromebook ini karena error teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian itu pakai di sini ya, kalau di smartphone enggak ya teman-teman, aman. Oke, terus di sini dan lain ini bisa kita tulis. Oke, kita udah coba urak-urak yang ada di sini teman-teman, jadi beberapa, jadi tidak semua ya teman-teman, jadi asal-asalan aja di sini, jadi biar cepat ya di sini. Oke, seperti ini. Dan di sini udah. Di sini kita akan tunjukkan nih teman-teman. Jadi ini ada salah satu yang bisa kalian lakukan di main. Jadi ini yang di halaman utamanya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian buat beberapa novel, nah di situ di sini, misalnya kalian itu tidak sengaja, ini kan kalau untuk menghapus biasa ya teman, menghapus kalian tinggal geser slide ke kanan dan ke kiri ya teman-teman, itu akan menghapus. Nah tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini itu ada trash bin. Nah jadi di sini sebelum kalian itu delete permanen seperti ini teman, itu bisa di restore, dan ketika di restore ini kalian bisa gunakan nih, semuanya ada nih teman. Jadi yang udah kalian tuliskan di sini. Oke, yang udah kalian ketikkan ya teman-teman, termasuk ini. Karena di sini teman, karena di sini tuh aplikasi ini itu tidak online, artinya tidak sinkronisasi ke server dan sebagainya, semuanya di offline semua ya, di lokal kalian itu gitu ya. Jadi kalian perlu aware nih teman-teman. Misalnya nih, kalau semisal kalian itu di sini sudah buat banyak nih teman-teman ya, kalian udah buat manuskripnya itu banyak banget. Kan kalian juga nggak pengen kan misalnya tiba-tiba itu hilang semuanya, kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya tipe aplikasinya hilang dan lain sebagainya, ataupun di sini sistemnya yang membuat itu tiba-tiba uninstall ya, nggak tahu ya apakah bisa seperti itu. Tapi untuk mengatasi hal itu teman-teman, kalian perlu amankan nih, di bagian sini itu ada fitur yang namanya export data nih. Jadi kalian bisa melakukan ekspor, misalnya kalian itu mau gunakan nih, ini kayaknya aku mau buatnya di smartphone aja deh, lanjutkannya di smartphone. Tinggal kalian ekspor aja di sini, ekspor ke bagian download ya, misalnya di sini. Jadi dia akan ekspor JSON ya teman-teman, seperti ini, yang nantinya bisa kalian import ya di smartphone kalian. Contohnya adalah seperti ini nih ya. Jadi di smartphone ini jauh lebih, karena memang sepertinya di sini tuh dia lebih fokus ke smartphone Androidnya ya teman-teman ya. Jadi smartphone atau tablet ya ketimbang si Chromebooknya teman-teman. Jadi ini lebih stabil di sini, dan kalian bisa import datanya di situ. Dan tetapi itu teman, yang kalian perlu pahami, ini itu kalau kalian import berarti di sini tuh dia override teman-teman all current novel. Ini nih yang kalian perlu hati-hati ya. Kalau kalian itu sebelumnya sudah di sini, katakanlah kalian juga sudah membuat novel di smartphone kalian, ya nanti bakalan hilang yang ada di sini teman-teman, ketumpuk datanya.
karena bukan auto sinkron ya, yang seperti Google Keep dan lain sebagainya. Jadi dia akan langsung menambahkan aja di situ, enggak. Nah, tadi kalian perlu perhatikan ini gitu ya. Jadi untuk kalian itu bisa menggunakan hal ini tadi ya, seperti itu tadi teman. Jadi kalian perlu amankan dalam bentuk data tadi gitu. Kayak kalian mau ganti ya berarti di sini kalian amankan dulu gitu ya, kalian ekspor dulu. Nanti kalau misalnya kalian membutuhkan itu di misalnya di HP yang lain, kalian juga bisa import seperti itu. Di sini untuk menjadi agar lebih aman ya teman-teman, di sini kalian bisa langsung, saya ini contoh aja ya. Kalau misalnya kalian udah buat, katakanlah udah buat manuskrip yang banyak tuh ya, ini kan contohnya baru satu nih teman-teman, misalnya ada banyak nih, udah ada banyak, ini kalian bisa langsung di bagian ini ya, bagian utamanya kalian bisa geser ke sebelah kanan. Nah seperti ini teman, ini dia akan langsung print teman-teman, cetak. Oke, seperti itu. Karena di Chromebook ini tidak ada aplikasi PDF. Kalau misalnya di sini kalian udah install aplikasi PDF, itu bisa diekspor ke situ. Karena ini adanya Collabora Office. Di sini kita akan coba ekspornya ke Collabora Office. Kalau di Android dia sudah ada. Kalau di sini ya di Samsung ini sudah ada Samsung Note ya. Jadi itu bisa langsung diekspor ke situ. Samsung Note itu nanti jadi PDF. Yap, ini sudah langsung teman-teman. Jadi ketika kalian udah install di sini Collabora Office ya, ini udah langsung tertata seperti ini. Sebentar, ini lagi loading ya tampilan. Ini dia sudah ada ya. Jadi ini jadi 2 page atau 2 halaman. Ini langsung ya di sini story outline-nya seperti ini. Nanti kalau kalian udah input banyak, itu juga akan langsung ya teman-teman di sini nampilkan di situ. Terus termasuk word building-nya juga. Kalau misalnya kalian udah masukkan input datanya itu lengkap, nah di sini akan nampil di sini teman-teman. Untuk karakternya juga sama nih. Kalau misalnya kalian udah ini, jadi nanti bisa berhalaman-halaman itu ya teman-teman. Seperti itu gitu ya. Termasuk ini ya. Di bagian sini ada karakter nickname Adudu di sini. Terus ada yang kedua nih nickname Gopal, dan di sini ada manuskripnya teman-teman. Jadi nanti bisa panjang gitu ya. Jadi tiba-tiba udah jadi aja di situ, dan ini bisa kalian langsung print juga. Dan misalnya di situ kalian itu punya editor ya, misalnya kalian kan buat itu, kalian buat kayak gini dan kalian punya editor, ya udah tinggal ini kasihkan editor aja. Jadi nantinya bakalan lebih gampang teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian itu taruh di aplikasi Office ya, misalnya kayak gini Collabora ini, nanti editor kalian itu tinggal ngedit gitu ya. Jadi memperbaiki tulisan kalian itu agar lebih rapi. Itu so very easy, dan kalian bisa gunakan ini di Chromebook dengan well, kecuali tadi teman-teman di bagian picture-nya ya, bagian gambar ya teman-teman, seperti itu. Untuk gambar pun juga itu tidak bisa ditransfer ya teman-teman, karena ini untuk ekspornya itu kan JSON ya. JSON dia tidak bisa menampung gambar kayak gitu. Kalau bisanya cuma URL gitu ya kalau JSON teman-teman. JSON itu biasanya URL, sedangkan ini tidak, ini tidak offline ya, tidak online ya teman-teman. Ini tuh offline semuanya. Jadi ya seperti itu, ada sebuah keterbatasannya kayak gitu. Mungkin pemikirannya kalau online itu kan butuh banyak biaya ya mungkin ya teman-teman, kan butuh server juga kan, biaya server dan sebagainya gitu kan ya, kayak gitu. Jadi ya mungkin perkiraannya seperti itu, sehingga ini jadi full offline, kalian bisa gunakan di sini gitu sih teman-teman ya. Jadi seperti itu sejauh ini. Oke ya teman-teman, sejauh ini kalian bisa cari aja langsung di situ ya, di Google Play Store, Gen Novel Builder ya, seperti ini Gen Novel Builder, langsung kalian install aja di situ. Apalagi kalau misalnya kalian itu memang sudah terbiasa di situ ya, kalau udah turnovernya tinggi untuk membuat novel dan sebagainya, ini bisa kalian manfaatkan di situ bro. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan untuk menutup ini berapa sih untuk ukurannya? Kita akan coba lihat ya di sini ukuran dari Gen Novel Builder ini gitu ya, di sini app info, dan di sini tuh dia app size-nya 48 MB teman-teman. Karena ini masih baru ya, tadi mungkin kalau kalian itu udah menambah banyak novel ya, atau karangan buku kalian, manuskripnya ada banyak chapter gitu ya, kayak gitu, itu akan beda lagi teman-teman. Biasanya kalau di Android itu dia akan masuknya di sini nih, di play files di sini nih biasanya. Ini kelihatan nggak ya? Kayaknya kelihatan deh, nggak ada di sini. Oke, pokoknya di situ lah, kayak gitu ya teman, seperti itu tadi. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Itu adalah salah satu aplikasi untuk membuat novel ya, karya tulis berupa novel gitu, atau membangun sebuah cerita gitu ya teman. Oke, semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.